Materi pokok 2, screening awal. Halo sahabat nakes terapis bicara. Kali ini kita akan membahas tentang materi pokok 2 tentang screening awal. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan screening awal pada kasus gangguan irama kelancaran atau yang disebutnya gagap. Sub materi pokok. Pertama yaitu adalah persiapan, kedua adalah pelaksanaan screening awal, dan yang ketiga adalah teknik pelaporan hasil screening awal. Saudara-saudara yang kami banggakan, pada materi pokok ini dilengkapi dengan video PPT untuk materi pokok screening awal. Yuk kita simak media pada materi pokok pra-interaksi. Selamat datang di submateri pokok berikut. 1. Tahap persiapan. Untuk mempelajari materi ini, silakan pelajari modul atau bahan ajar yang telah disediakan. Selamat belajar. Submateri pokok 1. Tahap persiapan. Hal yang harus disiapkan pada tahap ini yaitu 1. Kondisi tempat terapi. Kedua, menyiapkan alat dan formulir screening yang dibutuhkan. Ketiga, memberikan informasi. Screening awal. Yang pertama adalah kondisi tempat terapi. Pastikan lingkungan terapi mendukung pelaksanaan screening awal seperti ruangan yang tertutup dan tenang agar pasien merasa nyaman dan tidak terganggu. Yang kedua, alat dan formulir screening. Menyiapkan semua alat dan formulir screening yang dibutuhkan, seperti kuesioner, lembar observasi, dan alat rekam suara jika diperlukan. Informasi pada pasien. Memberikan informasi atau penjelasan kepada pasien tentang kegiatan screening yang akan dilakukan. Instruksinya harus mudah dipahami dan jelas bagi pasien. Selamat datang di submateri pokok berikut. 2. Pelaksanaan screening Untuk mempelajari materi ini, silakan pelajari modul atau bahan ajar yang telah disediakan. Selamat belajar. Screening awal. Pada tahap ini, submateri pokok pelaksanaan screening awal, terapis harus mengisi formulir ketidaklancaran log. Pada tahap ini, submateri pokok pelaksanaan screening awal, terapis harus mengisi formulir ketidaklancaran log. Pada tahap langkah-langkah pengisian pada formulir yang di samping. Yang pertama adalah isi bagian profil atau identitas yang terdiri dari bagian nama diisi dengan nama anak atau pasien, bagian usia diisi dengan usia anak atau pasien, tanggal diisi tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa diisi nama terapis. Setiap formulir diisi dengan ketidakfasihan atau ketidaklancaran yang dimiliki klien atau pasien. Setiap formulir diisi dengan ketidakfasihan atau ketidaklancaran yang dimiliki klien atau pasien. Penjelasan pada formulir ketidaklancaran log. Yang satu adalah tipe kesulitan diisi apabila ada pengulangan kata ataupun bunyi dari responden. Misal, ku, dah, makan. Maka diisi dengan ku makan. Yang kedua, ketegangan atau perjuangan. Adakah ketegangan otot atau usaha berlebih yang tidak normal ketika berbicara? Yang ketiga, reaksi terhadap ketidaklancaran.
atau peduli terhadap ketidaklancaran. Adakah reaksi dan kesadaran apabila klien mengalami ketidaklancaran? Ya atau tidak? Dan gambarkan seperti apa reaksi atau ketidakkepeduliannya. Selanjutnya, topik pembicaraan isi dengan tema atau topik yang sedang diperbincangkan klien atau pasien. Kepada siapa anak berbicara dan apa yang dilakukan pendengar. Tulis siapa lawan bicara anak dan apa yang sedang dilakukan oleh lawan bicaranya. Selanjutnya, apakah Anda memperhatikan sesuatu yang mendahului ketidakpastian tersebut? Tulis adakah faktor-faktor yang mengakibatkan anak menjadi tidak lancar? Misal, karena lawan bicaranya baru, anak tidak fokus, dan lain-lain. Selamat datang di submateri pokok berikut. Untuk mempelajari materi ini, silahkan pelajari modul atau bahan ajar yang telah disediakan. Selamat belajar. Teknik pelaporan hasil screening. Awal penting untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas, akurat, dan bermanfaat bagi pasien. Teknik yang dapat digunakan dalam pelaporan hasil screening awal. Teknik pelaporan hasil screening. Awal penting untuk memastikan bahwa informasi. Teknik pelaporan hasil yang pertama, menyampaikan hasil yang telah dilakukan saat screening awal. Yang kedua, berikan informasi yang relevan. Yang ketiga, ajukan pertanyaan terbuka. Teknik pelaporan hasil yang pertama, menyampaikan hasil yang telah dilakukan saat screening awal. Selanjutnya, berikan rekomendasi tentang langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil screening. Pastikan bahwa semua hasil screening dan informasi terkait pasien didokumentasi secara lengkap dan akurat. Selanjutnya, berikan rekomendasi tentang langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil screening. Silakan mengerjakan kuis dengan minimal nilai 80 agar dapat melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Silakan mengerjakan kuis dengan minimal nilai 80 agar dapat melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Silakan mengerjakan kuis dengan minimal nilai 80 agar